Video ini akan membahas tentang wawancara klinis. Sebelum mulai ke pembahasan materi, di sini ada daftar isi, yaitu antara lain definisi, karakteristik, penggunaan, bentuk, jenis, dan mental status examination. Definisi yang pertama yaitu merupakan salah satu dari berbagai asesmen psikologi, yakni dengan cara memberi sejumlah pertanyaan guna mengumpulkan informasi berupa emosi, sikap, dan perilaku seseorang di masa lalu dan saat ini, termasuk rangkaian kehidupan masa lalu klien serta permasalahan yang dihadapi saat ini, dengan tujuan memahami kondisi klien dengan sebaik mungkin supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu yang kedua, wawancara atau interview dalam setting klinis merupakan situasi yang dikendalikan oleh satu orang, yaitu pewawancara atau klinisi, yang menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden atau klien. Yang ketiga, wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan verbal dan non-verbal antara setidaknya dua orang. Selanjutnya ada karakteristik. 1. Dilakukan secara mendalam atau in-depth interview. In-depth interview ini bertujuan untuk memahami dan menggali latar belakang keadaan klien secara teliti supaya dapat mengurangi penderitaannya. Kedua, memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai atau mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Ketiga, pewawancara bertanggung jawab mengarahkan interaksi dan topik. 4. Tidak ada pertanyaan yang sifat timbal balik antara pewawancara dan klien. Kelima, pewawancara harus lebih peka terhadap perilaku klien. Biasanya pewawancara disyaratkan untuk memberikan atensi yang berkesinambungan selama terjadinya interaksi. Keenam, sangat dipengaruhi oleh sikap pewawancara, yang mana klien dapat bersikap positif dan negatif. Wawancara dalam setting klinis lebih daripada setting yang lainnya sangat dipengaruhi oleh sikap pemeriksa terhadap kliennya. Klien dapat bersikap positif maupun negatif terhadap pemeriksa tergantung dari pengalaman sebelumnya mengenai wawancara yang pernah dijalaninya. Ketujuh, memiliki suatu perjalanan yang dipengaruhi sikap pasien terhadap pewawancara maupun pewawancara itu sendiri. Wawancara klinis mempunyai suatu perjalanan yang dipengaruhi oleh sikap pasien terhadap pewawancara maupun pewawancara itu sendiri. Tidak saja oleh apa yang secara verbal diucapkan pewawancara, tetapi juga ekspresi secara nonverbal seperti gaya bicara, sikap tubuh, tingkah laku tersebut. Pewawancara harus menyadari benar dampak tindaknya terhadap kliennya. Selanjutnya ada beberapa penggunaannya, yaitu mengembangkan hubungan timbal balik, memperoleh informasi data yang berhubungan dengan klien, dan sebagai langkah awal untuk penentuan diagnosa dari intervensi terhadap klien. Ada juga beberapa penggunaan dalam praktek klinisi. Yang pertama sebagai assessment oriented interview. Interview ini dilakukan pada awal pertemuan pada saat pertama kali klien datang. Tujuannya untuk memperjelas pemahaman klinisi terhadap permasalahan klien dan untuk merencanakan tahapan pemberian treatment selanjutnya. Yang kedua ada therapeutic interview yang dirancang untuk memvalidasi pemahaman klien terhadap dirinya sehingga dapat mempengaruhi keinginannya untuk berubah baik perasaan ataupun perilakunya. Jenis-jenis wawancara setting klinis. Intake interview. Jenis wawancara ini dirancang agar klien dapat mengenal kondisi klinis yang dialaminya, dan pada jenis wawancara ini berfokus pada keinginan klien, motivasi untuk treatment, harapan terhadap klinis, dan kegiatan apa yang akan dilakukan selama proses klinis. Diagnostic interview. Jenis wawancara ini lebih relevan di dunia medis, biasanya digunakan pada pasien atau pelayan psikiatri, dan berfokus pada simptom-simptom untuk mendeskripsikan berbagai kemungkinan yang dialami oleh klien. Jenis wawancara ini menggunakan mental status examination yang meliputi proses pikir dan intelektual, gangguan persepsi, atensi dan orientasi, ekspresi emosi, insight dan konsep diri, perilaku dan penampilan. Social history interview. Wawancara ini dilakukan terhadap pekerja sosial yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perjalanan
perjalanan hidup, baik pribadi maupun sosial dari masa kanak-kanak, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk melihat struktur dan fungsi kepribadiannya dalam kenyataan hidupnya. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah Mental Status Examination atau MSE. Jadi apa sih MSE itu? MSE adalah sebuah metode yang mengatur dan mengevaluasi observasi klinis mengenai kondisi mental seseorang atau klien, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kondisi kognitif pasien. Tes ini mencakupi beberapa hal seperti penampilan pasien dan perilaku umum, tingkat kesadaran dan perhatian, aktivitas motorik dan bicara, suasana hati dan afek, pemikiran dan persepsi, sikap dan wawasan, reaksi yang ditimbulkan ke pemeriksa, dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Tidak semua pasien atau klien memerlukan tes ini, karena tes ini menjadi sangat diperlukan hanya apabila kondisi psikopatologi pasien sudah lumayan parah. Yang mana sebenarnya tes ini lebih relevan di ranah seperti medis ataupun psikiatri. Terima kasih telah menonton video ini.